Saya pernah ketemu dengan, tadi saya belum selesai cerita nih, saya ketemu sama orang yang kepahitan sama hamba Tuhan. Lalu dia cerita, wah hamba Tuhan begini, wah ini orang gini. Pak, Bapak ini ngomong sama saya ini juga pendeta loh, Bapak ini maksudnya apa? Kalau Bapak tak ngomong gini saya tertuduh, enggak, orang lain yang berbuat bukan saya kok. Terus habis itu dia bilang, ya saya mau cerita sama you nih, semua hamba Tuhan sama semua gereja, semua orang, ini. Saya bilang sama dia, Bapak cerita sama saya ini, maaf ya saya bukan tidak sopan, cuman waktu Anda berharga, saya lemparkan waktu Anda, maksud saya waktuku lebih berharga. Dan Bapak ngomong seperti ini itu tujuannya salah satu dari dua, tolong beritahu saya dulu di depan supaya saya tahu bagaimana saya harus menghadapi ini. Satu, Anda cerita ini dengan tujuan untuk sembuh. Atau Anda cerita ini dengan tujuan cuman kepingin didengarkan. Ya nggak tahu pokoknya saya cerita. Loh, yang benarnya gimana? Kalau hanya untuk didengarkan, Bapak bisa kirim saya voice note. Tapi kalau mau sembuh, dengarkan saya juga. Nggak semua orang begitu. Anda yang objektif. Jadi akhirnya pertanyaannya adalah, orang menggerutu juga nggak tahu kok apa yang dia mau. Nggak ada. Dan menggerutu itu bahaya loh. Saya kenal satu keluarga yang nggak ada di sini, itu zaman saya masih sekolah Alkitab. Anak-anaknya jadi nggak keruan. Papanya itu kepahitan sama orang Kristen. Padahal dia sendiri Kristen, jadi dia itu Kristen online dari zaman sebelum pandemi 20 tahun, 30 tahun sebelumnya. Dia nggak pernah mau ke gereja, cuman mau aja cuman dengar-dengar kaset khotbah. Saya bilang nggak bisa gini Pak. Dan anaknya nggak keruan satu-satu, dia punya beberapa anak itu satu-satu nggak keruan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya bilang sama dia, Pak untuk memperbaiki anak-anak Anda, saya harus memperbaiki Anda dulu. Saya masih sekolah Alkitab, tapi dia satu-satunya yang dia bisa ajak bicara cuman saya. Katanya saya paling masuk akal lah kalau dia ajak bicara. Saya nggak enak, karena kalau gara-gara itu saya dicari dia terus. Akhirnya dia bilang sama saya nggak bisa. Kenapa ya anak-anak saya gini, kenapa anak-anak gini? Pak, second hand smoking Pak. Apa itu second hand smoking? Bapak yang merokok, anak Anda menghisap. Bapak yang kepahitan, anak Anda dengarkan dari kecil mereka dengarkan itu. Mana mau mereka jadi orang benar? Sekarang teriak minta tolong gereja, tolong anakku kena narkoba. Gak bisa, papanya sendiri tutup pintu sudah. Sekarang papanya mau buka, mana bisa. Anda sudah menciptakan monster dalam diri anakmu. Sekarang datangnya, halo saya pendeta, saya mau, papaku aja gak percaya, masa gua percaya. Sekarang papanya minta tolong juga percuma. Jadi siapa yang bisa tolong dia? Ya orang-orang di dugemnya. Sabun semua sudah kamu skakmat. Yang sisa ya cuman yang gelap. Yang di dalam dunia gelap itu. Siapa bisa tolong dia? Sekalipun banyak lampu yang palsu, tetap lampulah yang memberikan cahaya terang. Secara listrik maksudnya. Kalau lampu semuanya Anda skakmat, semua busuk, semua buruk, Anda kepahitan. Anak ini gak cari nasihat dari lampu, ada masalah dia cari ke dunia gelap, disitulah masuk narkoba segalanya. Salah siapa? Saya gak berani ngomong gitu, saya ngomongnya alusan. Bapaknya lihat menunduk dan kata, ya salah saya. Mulai dari bapak dulu, saya doakan bapaknya, bapak menangkan anaknya. Saya gak tahu dia dengarkan enggak, setelah itu saya lulus, gak lama setelah itu saya pulang Indonesia. Jangan gerutu ya, gerutu itu akan merusak orang yang mendengarnya. Kasihan tuh anak-anak tumbuh dewasa dengan orang tua yang gerutu terus. Atau suami yang dengar istrinya terus negatif. Atau istri yang dengar terus. Lama-lama ya setan gak perlu kasih penyakit. Itu sudah menjadi kado free dari istri atau suaminya. Hati-hati gunakan lidah kita. Jangan dijadikan alat kejahatan. Gerutu itu bahaya. Karena waktu kita sedang menggerutu, Tuhan sudah jatuhkan murka. Begitu bencinya Tuhan terhadap segala sesuatu yang sifatnya grumbling, yang mengeluh.